menciptakan matriks dalam format matriks aja gitu ya. Jadi matriks itu masih simpel belum ini. Oke, terus ya kita langsung next slide-nya Bu Linda. Bukan slide ini ya. Iya. Oke, di Zoom biar jelas. 100% aja. Nah, oke. Nah, ini ya. Kita perhatikan, kita di pertemuan pertama ini masih perkenalan ya, kemudian penyampaian kontrak belajar seperti ini, pengarahan topik skripsi by riset dan by project. Nah, kita Adbis itu sudah tahun keberapa ya? Lulusan pertama yang skripsinya by project itu ada di angkatan 2015. Sekarang yang lulus di Adbis itu si mahasiswa yang 2017. Ya, yang tadi sidang ada, saya baru nyidang 3 orang 2017. Total 2017 itu udah lulus berapa belas gitu ya, sampai hari tadi gitu, itu 2017. Nah, di antara yang lulus ini dari tahun ke tahun sudah ada yang skripsinya by project begitu, tidak hanya by riset. Ini saya ingat karena dulu saya kaprodi, jadi saya ingat banget bagaimana prosesnya bisa sampai by project ini. Jadi mahasiswa Adbis ini kan banyak yang memang dia berbisnis begitu ya. Waktu itu ada beberapa mahasiswa yang dia mendapatkan hibah CPPBT gitu ya dengan nominal yang cukup besar, 200 juta dari Dikti karena dia berkolaborasi juga dengan prodi lain gitu ya. Dan melihat dia satu sisi harus bertanggung jawab dengan hibahnya gitu ya, dan tapi dia juga harus menyelesaikan risetnya gitu. Itu kan dua hal yang bikin capek gitu. Jadi udah kalau begitu bagaimana dia fokus aja pada proyek penyelesaian CPPBT-nya dia yang itu menangani suatu proyek. Nah, dari sana lah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kalian punya, misalnya saya tuh sekarang lagi ngerjain bisnis saya Bu, atau bisnis orang tua gitu ya, bareng sama ini kayak contohnya kalau di Adbis itu ada Iis, Teh Iis ya, Teh Iis bilangnya. Ya, Iis itu 2016 kan lulus juga dengan skripsi by project seperti itu. Jadi kalau yang by riset ini kan yang sudah biasa ya dilakukan oleh pada umumnya skripsi seperti itu. Nah, kalau di Jatinangor ini juga ada satu lagi, by riset ini bisa luarannya nanti riset tetap jalan, tapi dia disubmit kepada jurnal gitu ya. Jadi lulus dengan luaran artikel ilmiah. Nah, kalau di kita dipastikan untuk menjadi daya tarik juga bagi mahasiswa. Kalau yang submit dan berhasil publish itu ketika sidang sudah tidak lagi ditanya jawab gitu ya, tapi tinggal memaparkan dan dia sudah mendapatkan privilege mendapatkan nilai A begitu ya. Jadi toh sekarang kriteria jurnalnya seperti apa Bu? Jurnalnya itu minimal Sinta 3. Ya, Sinta 3 tidak harus Scopus gitu ya. Tapi kalau misalnya mau internasional juga boleh, internasional yang bereputasi seperti itu ya. Nah, kenapa harus Sinta 3? Karena jurnal itu kan ada kriterianya ya. Jurnal yang Sinta itu makin tinggi, Sinta 1 itu yang paling bagus gitu ya, makin tingkat kualitasnya makin bagus gitu ya. Kalau yang tidak terindeks ini ya dia ya secara kualitas juga tidak sebaik yang Sinta seperti itu. Ya. Jadi yang sekarang nih kita ngobrol tentang pengarahan topik skripsi nanti ya, setelah saya jelaskan dulu. Selanjutnya yang minggu kedua nanti adalah mahasiswa memilih 3 topik dan mencari 15 jurnal terkait ya. Nah, mungkin minggu depan Bu Linda dan Bu Sari sudah kita siapkan, mahasiswa semua harus sudah megang laptop gitu ya, enggak lagi dari HP nih kalau bisa, dan langsung saat itu juga atau sebelumnya ini harusnya kita PR-kan saja sekarang, mencari topik apa yang kira-kira, jadi minggu depan itu sudah punya topik gitu loh, udah punya kira-kira
saya tuh pengen ini dan ini Bu gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak dimulai di minggu depan, tapi mulai dari setelah kuliah ini udah mulai mencari-cari tema yang memang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Nah pemilihan topik ini sebetulnya ini yang nanti akan menjadi topik itu cikal bakal penelitian kita kan gitu ya. Judul kita tuh dari sana arahnya gitu. Jadi ada topik, ada judul ya. Kalau judul itu kan udah ke variabel yang akan kita ambil gitu. Topik itu masih secara umum belum spesifik lah ya. Nah, kenapa 3? Nah, kenapa 3? Ini minimal loh, ini 3 ya. Kenapa? Karena kan dalam penelitian itu nanti variabelnya juga nggak satu gitu ya. Nggak satu, ada variabel bebas, ada variabel terikat, kemudian juga ada kemungkinan kalian ditolak ya oleh dosen isu-isu maupun dosen pembimbing. Misal nih, saya pengalaman misal ya, tahun kemarin aja, saya waktu tahun kemarin kan masih isu-isu marketing misalnya. Ini sosial media marketing itu memang lagi kekinian gitu ya saat tahun kemarin itu. Tapi ini udah ada sampai yang masuk itu judul ada 4 orang yang mengambil judul yang sama. Akhirnya saya dan Bu Teti sepakati gitu ya. 3 orang yang pertama yang saya ACC, yang keempatnya janganlah cari yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi ketika yang lainnya itu ditolak, kita ada alternatif yang lainnya gitu ya. Misalnya saya tertarik banget misalnya dengan promosi gitu ya. Saya nggak terlalu suka dengan kalau positioning misalnya atau apa. Nah, dalam marketing itu kan kalau kita baca buku marketing tuh banyak gitu ya. Dari A sampai dari awal buka buku gitu ya, mulai analisis pasar ke value, nilai konsumen sampai akhirnya itu ada di promosi. Promosi aja itu bisa lebih detail lagi, ada advertising, ada sampai ke studi sosial media marketing dan sebagainya, itu banyak banget lah gitu ya. Nah itu jadi kita siapkan 3 topik gitu ya, dan dari ketiga topik ini kita cari 15 jurnal terkait gitu. Bagaimana mencari jurnalnya? Nah, mencari jurnal ini sebetulnya yang paling gampang adalah dengan website yang jurnal ya, pencari jurnal. Seperti kalau saya biasa itu menggunakan Science Direct atau ProQuest gitu ya, seperti itu. Atau nanti saya share juga. Unpad itu punya digital library gitu ya, yang dia menyiapkan buku-buku digital dan jurnal-jurnal yang memang di mana Unpad itu berlangganan gitu ya. Nanti saya share ke Bu Linda dan nanti bisa di-share ke mahasiswa juga ya, seperti itu. Itu ya, jadi tugasnya adalah dari sekarang coba kalian mencari-cari jurnal ini ya, topik-topik ini, kemudian dari topik ini baru kita cari jurnalnya. Jadi kan gini, sudah jelas nih ya, saya pengen apa sih gitu. Tadi yang pertama misalnya ini saya buka aja deh yang mahasiswa sekarang saya lagi tadi ini ya, amal sebentar. Biar nggak selalu marketing gitu ya. Nah ini contoh nih Yasmin tadi yang sidang barusan. Budaya Kaizen, pengaruh budaya Kaizen dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ada 3 variabel di sini. Nah berarti sebelumnya dia punya variabel atau topik tentang budaya organisasi. Ya, 1. Kemudian gaya kepemimpinan, 2. Yang ketiga kinerja karyawan. Perjalanan dia menemukan 3 variabel ini nggak langsung dapat loh. Bisa jadi sebelumnya dulu dia explore dulu, banyak mencari dulu yang lain-lain gitu, ya kan? Nah, jadi itulah seninya ya, mencari topik atau yang memang topik yang kita kehendaki gitu ya.
harus harus mau rajin lah. Kunci dari perjuangan untuk sampai ke sini itu bukan bisa pada kemampuan, tapi yang paling utama saya pengalaman menjadi kaprodi itu mahasiswa itu kalau masuk ADBIS pada dasarnya kemampuan antara satu dengan yang lain itu kurang lebih sama lah gitu ya. Tapi yang berbeda apa? Motivasi dan kemauan, itu aja ya. Yang mau lebih belajar lebih, yang mau usaha lebih pasti dia biasanya yang lebih unggul begitu ya. Nah, jadi di sini juga dalam memilih topik juga ya kita harus mau capek gitu ya. Itulah seninya ya. Mau cari jurnal terus nanti misalnya ada mentok ya cari lagi gitu, jangan ya pantang menyerah lah seperti itu ya. Oke, jadi itu dicari dulu jurnalnya, nanti juga setelah kalian menemukan jurnal ini juga tidak hanya jurnal ya, juga kalau misalnya bukan dimungkinkan, kalau bisa begitu ya, juga buku, sumber literatur itu jurnal biasanya dan buku ya, e-book lah di sini. Banyak kok sekarang ya e-book yang gratisan gitu. Nah, atau misalnya kalian kalau masih punya buku-buku kakak tingkat gitu ya, atau misalnya buku-buku yang bisa dicari di perpustakaan ya silakan itu gitu ya, seperti itu. Nah, ini kendalanya yang biasanya terjadi. Saya selalu bilang memang jurnal-jurnal bagus itu kalau yang Indonesia dia harus kita carilah jurnal yang Sinta minimal ya. Tadi ya, jurnal Sinta. Kalau misalnya yang luar itu jurnalnya ya jurnal-jurnal terindeks gitu ya. Tapi kalau judul-judul kekinian misalnya kayak tadi digital marketing, sosial media marketing atau apalah gitu yang lain itu memang banyaknya jurnal-jurnal dia jurnal asing gitu ya. Misalnya dari Sage, kemudian Science Direct, Elsevier, Prokes dan segala macam itu banyaknya dari sana. Pasti hambatan yang kita temui sebelum apa-apa tuh udah ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, kayak gitu. Padahal ini bukan nulis dalam bahasa Inggris, ini cuma baca di mana kita tuh punya tools, ada Google Translate gitu loh, ya. Jadi jangan takut dengan jurnal berbahasa Inggris ya seperti itu, ya. Kemudian nah ini mungkin saya sedikit share dulu nih biar yang dikasih bocoran dulu lah gimana cara mencari jurnal ya. Nah, ini boleh dilihat sebentar. Bu Linda, bisa saya share screen nggak? Bisa Ibu, langsung aja ini ya? Bu Arianis klik share screen. Nah ini sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah Bu. Ini adalah sudah terlihat Bu. Ya. Sudah Bu terlihat. Ya. Oke. Ini adalah portal dari Sinta-nya Ristek Dikti, begitu ya. Bisa dilihat ini dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya. Jadi saya bilang tadi makin ke sini makin bagus. Dan alhamdulillah nih ADBIS Planner, jurnalnya ADBIS Unpad itu ada di Sinta 2. Gitu. Ini perjalanannya nggak langsung Sinta 2 gitu ya. Dari yang sebelum Sinta sampai lama di Sinta 3 sampai akhirnya kita bisa Sinta 2. Mudah-mudahan nanti next bisa Scopus begitu. Nah, jadi misalnya kita cari di mana ya? Kalau Sinta 1 itu agak sulit mencari jurnal yang bukan agak sulit ya, nggak sebanyak. Jadi makin ke sini makin banyak nih biasanya, gitu ya. Jurnal Sinta 1 kita lihat di sini ada berapa sih jurnal Sinta 1? Coba ya. Ada 92. Coba kita lihat lagi, jurnal Sinta 2 ada 842. Jurnal Sinta 3 ada 1000, lebih banyak lagi ya. Jurnal Sinta 4 ada 1844. Oke, kita carilah yang standar aja misalnya di Sinta 3. Nah, bagaimana cara memasukkannya ya? Kita ketikkan kalau kita itu bidangnya ADBIS, biasanya jurnal-jurnalnya ya berbau bisnis atau manajemen. Kita masukkan aja keyword misalnya manajemen.
Ya. Seperti ini. Terlihat ya? Oke. Kelihatan kan ya? Atau ini deh promosi punya sendiri aja, @bispreneur ya di sini. Bisnis. Nah, ini kelihatan kan? Nih, ini jurnal kita nih, yang @bis Unpad, @bispreneur. Nah, ini jurnal kita. Kemudian nanti kalian bisa lihat nih masukan, misalnya saya bolehlah ngobrol sekarang ya sama siapa yang ada di sini. Kak Linda bacakan teman yang ada di sini. Ini aja deh yang kelihatan sama saya nih namanya ada di sini. Ismi Ayu. Ismi. Iya, Bu. Oke. Ismi mau ngambil topik apa? Misal aja ini mah. Kita berenam. Bingung, masih belum punya judul. Apa bingung, Bu. Atau siapa nih? Leo. Mungkin. Halo, ya Bu, hadir Bu. Ya. Kalau saya kan ngambil marketing ya Bu. Jadi kemungkinan saya ngambilnya digital marketing sih Bu. Coba ya, kita masukkan. Ada nggak digital marketing? Nah. Oh, belum pernah ada yang menulis itu. Ya, yang lain misalnya marketing aja terlalu spesifik, misalnya kita masukkan marketing. Oh, bahasa ini karena jurnalnya masih berbahasa Indonesia, kita masukkan pemasaran. Oh iya Bu. Gitu ya, seperti itu. Nanti ini coba salah. Ini masukkan dulu, buka dulu websitenya ya. Kita buka websitenya, kemudian untuk mencari tulisan kita nanti bisa search ya. Ini, nah kurang lebih seperti itu. Jadi Bu Sinta itu tadi, laman Sinta itu hanya sebagai pembuka kita untuk jurnal yang kita tuju. Begitu ya, kurang lebih ya. Oke, lanjut. Tadi mana lagi? Sebentar. Ya, inilah kurang lebih seperti itu. Mana tadi? Ini nutupnya gimana sih? Geser. Oke. Ya, ini. Terus begitu selanjutnya ya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya cari jurnal Sinta ya yang ada di portal barusan, di website barusan seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau coba mencari jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, kalau berbahasa Inggris biasanya saya mencarinya di Science Direct ini. Kelihatan nggak? Masih terlihat nggak? Laman yang terlihat Bu. Terlihat ya? Masih terlihat Bu. Ya, kalau di sini kita tadi masukkan kalau udah Science Direct ini otomatis kan jurnal asing gitu ya yang ada semua di dia berbahasa asing. Nah, coba kita masukkan digital marketing. Gitu ya. Nah, ini banyak kan? Lumayan banyak gitu ya. Nah, tapi ini bisa kita spesifik inikan lagi di filter lagi gitu ya. Misal digital marketing itu ada kemungkinan bahasan orang ini hukum bahasan orang teknik informatika gitu. Itu bukan kajian kita. Berarti yang kita ambil dari ini ya, dari jurnal Business Research gitu ya. Ini mungkin, nah ini filternya ya. Kemudian apakah mau hanya research artikel penelitian, berarti kita klik lagi seperti itu ya. Begitu kurang lebih. Oke, begitu untuk yang tadi. Balik lagi ke RPS Bu Linda. Silakan ditayangkan lagi. Oke.
Ya, itu ya. Jadi untuk minggu depan nih kalau bisa sudah punya topik-topik yang dipilih. Nah, sambil kita juga nanti diskusi. Kalau udah punya topik yang dipilih itu udah enak diskusinya begitu. Selanjutnya pertemuan ketiga, nah udah punya topik, kemudian PR selanjutnya adalah kita mencari jurnal yang terkait. Baru di pertemuan ketiga kita diskusi jurnal. Mahasiswa melakukan bedah jurnal sesuai dengan topik peminatan. Gitu ya. Bedah jurnal ini ya kita harus, jurnal bukan hanya di-download dan dikumpulkan. Ini ada Bu jurnal, tapi ya dibaca gitu ya. Dibaca, dilihat teorinya, metode yang biasa digunakannya gitu ya. Misalnya kalau mau mengambil judul strategi marketing strategi itu biasanya tidak dilakukan dengan metode kuantitatif gitu ya. Biasanya dia melakukannya metode penelitiannya dengan kualitatif karena akan bertanya, akan lebih dalam menggali informasi dari pimpinan perusahaan. Itulah kurang lebih seperti itu. Jadi diskusi jurnal tuh benar-benar dibedah jurnalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ya, yang keempat ya, pertemuan selanjutnya nanti sosialisasi matriks. Nah, di sini udah punya nih ya judulnya. Judul ada, jurnal ada, teorinya kira-kira udah ada. Berbarengan dengan itu juga kalian sambil mencari tempat penelitian gitu. Ada fokus, ada lokus, ya kan? Udah punya variabel X-nya dan Y-nya, tapi nggak tahu mau di mana ya nggak gitu kan? Bagusnya sih memang idealnya kita tuh mencari dulu tempatnya, kemudian kita melihat fenomena apa yang ada di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencari dulu temanya, nah kita bisa sesuaikan tema yang memang cocok di perusahaan itu, judul yang kita punya ini, topik ini cocok nggak dengan perusahaan itu begitu ya. Kalau kita belanja dari perusahaan berarti kita lihat yang paling pas yang bisa kita teliti tentang SDM apa di perusahaan itu begitu ya. Itu jadi tadi setelah diskusi jurnal sambil mencari tempat penelitiannya juga, kita selanjutnya sosialisasi matriks. Nah, di dalam matriks itu ini pada matriks itu di ACC di pertemuan ke-16 gitu ya. Tapi dari pertemuan 4 udah disampaikan, kebangetan kalau misalnya matriks aja nggak di ACC gitu. Makanya saya pengennya 2018 ini lebih baik lah daripada 2017 gitu ya. Saya belum lihat nih 2017 belum ada yang UP kalau di PSDKU gitu kan. Sedangkan dulu 2016 angkatannya IIS itu di bulan Oktober banyak yang udah UP gitu, sehingga yang lulus 4 tahun juga lumayan banyak. Nah, ini mudah-mudahan bisa terjadi juga di angkatan 2018 seperti itu ya. Nah, jadi tadi balik lagi setelah sosialisasi matriks di minggu kelimanya kita diskusi identifikasi masalah. Dalam matriks itu nanti dijelaskan ada apa sih di dalam matriks itu gitu ya. Matriks itu terdiri dari kolom-kolom ya. Yang kolom satunya itu adalah bagaimana fenomena masalah di perusahaan tersebut gitu ya, latar belakang. Kemudian ada teori yang digunakan. Selanjutnya metode yang dipakainya begitu. Itu yang kalian harus udah mulai punya draft itu untuk diisikan kepada matriksnya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya diskusi identifikasi masalah, mahasiswa menguatkan fenomena dan identifikasi permasalahan. Jadi tingkat urgensi dari si masalah itu apa gitu ya. Apakah kalian memang ingin hanya sekedar mengetahui bagaimana pengaruh X terhadap Y begitu, atau dari teori yang kita ambil pengen mencari
dimensi mana yang paling dominan. Nah, itu nanti ujungnya akan mempengaruhi pada metode yang kita ambil juga, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya di pertemuan ke-6 diskusi rancangan teori. Mahasiswa diharapkan sudah bisa memetakan variabel penelitian, gitu ya. Udah tahu nih teorinya ini. Kemudian teori itu bukan hanya sekedar definisi, tapi juga ada dimensi, ya, indikator yang untuk mengukur variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai, ya. Jadi dikatakan variabelnya tadi apa yang mahasiswa ini budaya Kaizen gitu ya. Nah, budaya Kaizen ini sebagai suatu variabel dinilai dari dia apakah dia tinggi, sedang atau rendah. Itu kan yang kita cari gitu ya. Kinerja karyawan sebagai variabel Y-nya tinggi, sedang atau rendah gitu. Bagaimana mengukur tinggi, sedang dan rendah? Itulah digunakan adanya dimensi atau indikator gitu. Jadi mencari teori itu udah all in, ada definisi, ada indikator atau dimensinya. Gitu ya. Selanjutnya nanti presentasi draft matrix gitu. Jadi ini coba Bu Linda saya tanya, Bu Linda kan sudah punya daftar mahasiswa beserta dosen pembimbing ya, Bu Sari dan Bu Linda? Betul, udah ada Bu. ya? Ini Sudah ada berapa peminatan? Ada yang nggak ada cuman ke Wirus, Bu. Ada 4. Semua ada ya? Pemasaran, SDM, iya, betul. Oke, sebentar. Ya, jadi pemasaran, ke Wirus, keuangan, operasi. Operasi, gitu. Oke, ya. Berapa banyak masing-masing? Oh, kalau per masing-masingnya ini, Bu, ada detailnya. Oke. Boleh disajikan? Masing-masing 8 orang, Bu. Oh, 8 orang operasi, 8 orang pemasaran, 8 orang SDM begitu? Iya, Bu. Masing-masing 8 orang, Bu. Iya. Nah, ini dia yang agak sulit ya, karena kalau di Jatinangor itu dosen isu-isu kebetulan waktu sebelum saya diganti itu saya masih memploting ya. Jadi saya memploting 4 orang untuk 4 keahlian yang berbeda begitu ya. Bu Teti di marketing, Bu Pratami di operasi, Bu Dai di keuangan, Bu Helti di SDM dan kewirus karena biasa kewirus itu sedikit gitu. Nah itu jadi ketika dibagi tadi ada breakout room gitu ya si mahasiswanya ini udah langsung nempel kepada dosen yang sesuai dengan bidang kajinya gitu ya. Misalnya ayo yang SDM sama Bu Helti sini, yang keuangan sama Bu Dai. Nah, seperti itu. Kalau ini ya kita mau nggak mau ini aja apa namanya misalnya bagi 2 gitu, nanti saya pindah memantau memsupervisi Bu Linda sama Bu Sari gitu. Mungkinnya gitu aja ya Bu Linda ya. Bu Sari gitu kan biar karena mau nggak mau ya harus bisa mengakomodir semua konsentrasi begitu ya. Oke, lanjut. Tadi sudah ini tutup dulu. Selanjutnya. Nah, oke ya. Stop dulu. Sebetulnya tadi di pertemuan kedua kan sekarang masih mencari lah ya, masih mencari, masih bingung, masih galau, oke. Tapi kalau misalnya sampai pertemuan ketiga masih bingung, nggak tahu mau ngambil judul apa, aduh itu sih jangan gitu ya, jangan seperti itu. Jadi dalam 1 minggu ini harus terus cari, minggu kedua juga masih terus cari gitu kalau yang belum dapat. Bagus-bagus sudah lebih cepat dapatnya. Ketika kita sudah mantap, kira-kira akan mengambil ini. Itu siapa? Bentar ya. Ya, baik, Ibu. Oh ya, sambil mengingatkan kembali teman-teman ini ya, isi daftar hadirnya lewat chat.
Terus yang belum KRS-an silakan di list nama dan NPM-nya, kirim ke grup. Oke. Sama ini di screenshot juga buktinya, kirimkan lewat link. Bertobat bocah. Sorry ini kan. Eling mati, Pak. Sorry ini. Kalau punya utang. Oke ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kalian sudah tahu ini pembimbingnya siapa gitu, itu udah bisa ngontak. Ini kalau saya di Jatinangor, saya udah bikin grup nih sama mahasiswa bimbingan saya gitu ya yang di Jatinangor. Nah, apa namanya? Tapi balik lagi ke pembimbingnya ini. Jangan samakan semua dosen pengen sama, kok kalau si ibu itu atau si bapak ini dia bikin grup sih, kemudian udah Zoom meeting apa segala macam, kok yang dosen ini enggak. Nah itu kan punya si masing-masing dosen punya ini cara yang berbeda lah begitu ya. Nah kemudian yaitu perkenalkan diri dulu gitu ya, saya dibimbing oleh bapak atau ibu gitu ya, mohon bimbingan lebih lanjut. Kalau dia baik ke pembimbing 1 maupun ke pembimbing 2 gitu. Kalau dia sebagai pembimbing 2, pembimbing 1 biasanya silakan kamu bimbingan dulu dah sama pembimbing 2-nya gitu ya. Nah seperti itu, nanti kalau udah accessible ke saya misalnya, ya itu silakan ya, mangga masing-masing dosen pembimbing punya ini tadi caranya masing-masing seperti itu. Tapi dari awal, jadi paralel antara dosen isu-isu dengan dosen pembimbing ini harus ya kalian selaras gitu. Misalnya kadang suka seperti ini, kata dosen isu-isu gitu ya, judul ini oke, tapi kata dosen pembimbing diarahkan ke sini, ya bisa terjadi seperti itu begitu ya. Jadi itulah harus bareng-bareng juga ininya apa namanya berkomunikasinya gitu ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini udah ya. Loh kok pertemuan 9 ini pengarahan skripsi. Oh masih ya, Bu Linda. Sosialisasi sistematika penulisan skripsi. Jadi apa namanya? Ya, oke, di sosialisasi ini walaupun sebetulnya kita masih matriks, mungkin ya nggak ada salahnya juga kita tahu apa yang akan kita tulis untuk 5 bab ke depan ya, skripsi biasa sampai kesimpulan gitu lah kurang lebih. Nah, memang nanti akan panjang ini pada diskusi draft matriksnya. Karena diskusi matriks itu juga bukan hanya diskusi formatnya ini udah benar, tapi yang paling penting itu diskusi pada substansi dari matriksnya gitu ya. Jadi misalnya teorinya Bu ini udah betul atau tidak. Kemudian ini udah oke teorinya, tapi nggak nemu teori hubungannya Bu. Nah itu kan harus ada ya. Variabel X, variabel Y, dan ada teori keterkaitan antara variabel X dan Y. Itu tuh harus wajib, mau tidak mau ada gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya apalagi? Diskusi feedback draft matrix ya, diskusi rancangan analisis data. Nah ini analisis data juga kita harus mau nggak mau ada sih itu, dan tidak menjadi suatu hal yang dikatakan curang gitu ya ketika mahasiswa menggunakan jasa bengkel statistik, nggak masalah ya. Yang curang mah kalau misalnya dari A sampai Z dijokiin, dibikinin gitu. Nah itu ya, kalau bengkel statistik kan dia jasa, tapi kalau memang kita menggunakan jasa bengkel statistik juga kita harus paham apa yang ditulis. Kalau saya dulu sampai ke notasi-notasinya, sampai ke ininya apa, kenapa pakai ini, tanya terus gitu ya ke si bengkel statistiknya itu, kenapa kok gini, kemudian kriteria kenapa, itu kitanya harus cerewet gitu. Nah gitu.
Seperti itu untuk nanti analisis data, metode penelitian yang kita ambil ya. Seperti itu. Nah, nanti udah ajak nih si matriks tadi, itu yang harus kita mintakan tanda tangannya kepada dosen pembimbing. Di matriks ACC itu ada 3 komponen yang meng-ACC. Dosen isu-isu ya. Dosen isu-isu bisa salah satu dari kita bertiga ya, Bu Linda, Bu Sari, saya gitu ya. Kemudian yang paling kiri dosen isu-isu, biasanya paling kanannya dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing ada 2 kan, salah satu aja gitu ya, salah satu, dan yang di bawahnya nanti ada ketua prodi seperti itu ya. Kenapa ketua prodi ini berperan juga? Karena biasanya ketua prodi yang kadang kayak saya dulu pernah jadi, walaupun rata-rata sih saya ACC aja gitu ya. Saya udah percaya sama dosen isu-isu dan udah sama dosen pembimbing. Tapi ada 1, 2 dulu yang akhirnya saya balikan lagi karena misalnya dia mengambil judul budaya organisasi misalnya di Telkom. Saya bilang, masa nggak mungkin nggak ada penelitian tentang ini sebelumnya gitu. Ini pasti ada. Coba deh cari di Google gitu ya, seperti itu. Walaupun tidak, ini benar Bu, saya baru neliti bukan nyontek, tapi iya. Cuman ini bukan hal yang baru, bukan tema yang baru di perusahaan besar gitu. Jadi yang seperti itu yang biasanya filternya ada di dosen ketua prodi gitu ya. Selanjutnya, nah ini pengarahan teknik penulisan referensi. Nah ini ya nanti dalam perjalanannya juga bagusnya ada pelatihan, nggak sulit lah pelatihan Mendeley ya Bu Linda ya sama Bu Sari, agar kita menulis referensinya dengan baik lah ya, seperti itu. Kemudian baru nanti finalisasi matriks sesuai peminatan gitu ya. Jadi nggak usah sampai tanggal 17 Juni, sebelum itu juga kalian sudah bisa ACC matriks gitu. Nah, jadi goals dari mata kuliah ini ya harus matriks yang di ACC gitu. Dan bagusnya lagi dari matriks ini udah langsung menyusun, karena ada yang begitu gitu ya, langsung dia barengan sama matriks juga dia mulai menyusun bab 1-nya gitu ya. Jadi jangan karena ini beres ACC matriks kemudian lupa gitu ya. Bulan Juli libur kan ya. Bulan Agustus juga masih masuk di awal September atau akhir Agustus. Udah aja 2 bulan nggak ngapa-ngapain, lupa tuh matriks sudah di ACC gitu. Kalau bisa kita harus udah punya target nih, semester depannya sudah UP gitu ya, seminar UP seperti itu ya. Begitu mungkin dari saya, silakan Bu Linda atau Bu Sari kalau mau ada yang ditambahkan, mangga. Oh ya, kalau belum dari diskusi. Ya, belum. Kalau dari saya, Ibu, punten ada tambahan ini. Ini kan di masing-masing pertemuan sudah ada pembagian mana yang fokusnya ke dosen dan mana yang fokusnya ke mahasiswa ya, Bu ya. Dari 31 harusnya 32 bukannya angkatan 2018. 32 kan ya jumlah mahasiswanya. Oh ya 32 betul. Betul ya. 32 ya, berarti 1 orang nggak hadir ya hari ini ya. Oke. Nah, karena di sini Bu Arianis dan juga didampingi saya saya Linda dan Bu Sari juga, kami harus bisa memfasilitasi kalian ber-32. Nah, dimintanya kalian lebih aktif dalam screening topik tersebut. Kalau bisa coba cari tren-trennya, coba cari-cari ide-ide dari kakak tingkat juga, dan yang ada di sekitar kalian. Nah, terus kemudian saya ingin mengingatkan kembali karena ini ACC Matrix sudah harus ditandatangani oleh Kaprodi, terus kemudian dari dosen isu-isu dan juga pembimbing. Nah, kalian harus proaktif kalau bisa sebelum tanggal 20 sih. Karena kalau dari semester kemarin, dari angkatan 2017, itu lama antara menghubungi dosen pembimbing sampai ACC Matrix-nya. Tuh. Nah, terus kemudian yang ketiga yang ingin saya sarankan kepada teman-teman di sini berlatih
menuliskan apa yang ada di pikiran atau apa yang ada di otak kalian. Tujuannya apa? Supaya nanti pas saat penulisan matriks, terutama di bagian identifikasi masalah dan fenomena, kalian bisa menuliskan dan nanti akan membantu kalian pas saat menyampaikan ke kami dan juga dosen pembimbingnya. Itu saja sih Bu, paling kalau tambahan dari saya sih Bu. Udah lewat. Dapat C. Itu sih ya. Apa namanya? Kalau saya pikir begini ya, sebetulnya jangan jadi hambatan juga. Kan sekarang tuh lagi penuh ya Bu ya kuliah, mana yang anak 2018 juga kan sama ya dengan Jatinangor juga ada di kepengurusan Hima gitu kan. Apa namanya? Ya itu mah balik lagi kita bisa-bisanya mengatur waktu gitu ya. Kecuali kalau kalian memang pengen lulus lama begitu ya. Ntar aja lah 5 tahun. Sekarang kan trennya yang dikatakan lulus tepat waktu itu adalah 4 tahun. Begitu. Nah, jadi ketika lulus 4 tahun ini adbis itu dari sebelum di rektor Pak Tri ya waktu itu yang menggaungkan lulus 4 tahun, adbis udah biasa lulus 4 tahun paling tinggi di FISIP gitu. Jadi nggak aneh buat administrasi bisnis. Nah sekarang trennya di Jatinangor itu udah 3,5 tahun gitu. Ya, tapi maksimal di 4 tahun lah. Kenapa menjadi harus kita lulus berbareng-bareng? Karena apa? Karena biasanya ketika teman-teman kita sudah lulus dan kita belum lulus, itu malasnya luar biasa gitu. Mau ke kampus, mau bimbingan, nunggu dulu orang, barengan, baru mau. Nah seperti itu gitu ya. Itu yang saya pikir dulu ada pertanyaan ya 1-2 bahwa yang lulus cepat-cepat itu tidak memperhatikan kualitas gitu ya, kualitas skripsinya. Balik lagi saya bilang, biasanya justru yang lulus duluan inilah yang pinter-pinter gitu, yang bukan pinter, yang memang mau berjuang lebih aja gitu ya. Toh kalau input mah kurang lebih sama lah ya, masuk juga kita sama-sama kan grade-nya juga segitu gitu kan, nggak jauh beda lah saya dan teman-teman gitu kan, memotivasinya tuh seperti itu gitu ya. Jadi sekarang mah ada kemauan atau tidak untuk memang melakukan hal ini begitu. Nah, tadi juga belum disampaikan ini ya, apa namanya konsekuensi dari nilai. Nah, karena ini goals-nya adalah ACC matrix dan UAS-nya adalah ACC matrix gitu. Otomatis kalau yang dikatakan A yang sudah rapih, sudah di ACC semuanya dan kemudian komponen-komponen UTS dan UAS-nya terpenuhi. Itu A. Gitu ya. Tapi kalau misalnya matrix belum di ACC gitu ya, walaupun UTS-nya udah oke, tugasnya udah oke, jangan harap A. Begitu karena ya itu kan sudah disosialisasikan dari sekarang. Ujungnya itu adalah ACC matrix begitu ya. Jadi selama dalam 1 semester ini harus dikejar untuk itu gitu. Itu mungkin Bu Linda, Bu Sari, kita langsung aja mungkin kalau ada pertanyaan dari mahasiswa silakan mungkin begitu ya. Kita tampung dulu Mas pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu ada. Ya Bu. Oh ya Ibu Leo bentar ya. Bu Arianis punten masih ada form untuk mahasiswanya Bu. Kesiapan. Oh ya, masih ada asesmen. Ya, oke, Betul. silakan. Itu daftar hadir sudah saya isi ya, nanti boleh diisi juga buat mahasiswa. Mangga sok lanjut Linda. Oke, ya. Aku yang minta kita bikin ini tapi saya lupa. Silakan itu link yang dibagikan di room chatnya. Assessment isu kontemporer bisnis ini diisi. Ya. Kalian nggak akan diketahui kok namanya mungkin masih diperbolehkan, tapi kalian juga harus belajar tekniknya pengumpulan datanya, olah datanya kalian juga harus belajar. Analisisnya bagaimana juga harus belajar. Ini persiapan sebenarnya. Nanti kalau pas kalian diskusi sama dosen pembimbing,
Jadi kalian nggak blank. Oh iya. Nunggu Windows dulu. Soalnya permasalahan yang di 2017 itu kemarin, yang pertama tuh ACC-nya susah. Terus yang kedua, bolak-balik ganti topik. Nih. Oke. Itu pas mata kuliah isu-isu masing-masing pemasaran, SDM, dan juga operasional. Bu Aryani sudah kembali. Oke, Ibu silakan Ibu. Nggak ada waktunya. Lagi ini sih heboh KKI ya Bu Linda tahu, jadi Iya, betul. saya ini dari tadi. Aduh, ya tadi udah ya. Apalagi lupa saya. Tadi terkait jurnal, Bu. Juna, iya. Juna itu pokoknya carilah yang terbaru. Nggak harus 5 tahun, mungkin saya sih masih di 10 tahun. Kalau sekarang 2021 di atas 2010 lah, gitu ya. Karena takutnya terlalu mentok hanya di 5 tahun, padahal si teorinya adanya di Juna yang tahun 2013 gitu, yang nggak apa-apa lah, gitu ya. Asal jangan yang tahun 90-an gitu kan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya buku, mungkin buku akan lebih nggak update lagi. Beda, updating jurnal itu lebih cepat ya, karena nulis jurnal itu kan nggak butuh seperti menulis buku yang jumlah halamannya banyak. Nah, buku nggak harus, biasanya nggak mesti 5 tahun juga gitu ya. Nah, tapi kalau biaya bukunya itu adalah seperti Kotler, Philip Kotler itu selalu ada edisi revisi. Nah, kita carilah buku yang Philip Kotlernya yang terbaru, bukan Philip Kotler yang tahun 2003. Oh, itu udah lagi nggak bahas sosial media marketing saat itu, gitu ya. Gitu mungkin ada lagi? Terakhir satu pertanyaan mungkin ya. Mangga. Silakan. Oke. Nah, kalau tidak ada, ini tidak adanya masih bingung kelihatannya ya. Masih bingung Bu, mau ngambil judul apa gitu ya. Ini 1 minggu ke depan nih, jangan tidak melakukan apa-apa ya. Harus ada progres gitu. Progresnya itu minimal adalah kepikiran 1 topik dari 3 topik yang ditentukan. Maknya gitunya. Nah, nanti di minggu depan ya Bu Linda, semua harus menggunakan laptop, dan kita siapkan langsung saat minggu depan juga mencari jurnal dan langsung outputnya itu Topiknya, udah Bu, ya. topik ya, mencari topik masing-masing itu udah punya topiknya gitu loh. Begitu mungkin ya, semuanya. Ya, ada lagi tambahan Bu Sari? Baik, sedikit menambahkan saja Bu, mungkin kalau pada bingung untuk mencari topiknya bisa dipilih akan teteh baik dari lokusnya saja ataupun berdasarkan fenomena yang ada. Seperti itu. Jadi biasanya banyak mahasiswa yang bingung, Bu, saya bingung topiknya mau apa. Ya bisa ditentukan dari lokus atau tempat yang ingin akan teteh teliti ataupun dari fenomena yang ada di sekitar akan teteh, seperti itu. Paling itu saja Bu dari saya. Ya. Cara mencari judul itu, kita kalau hanya diem aja memang nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Kecuali kalau pengarang lagu itu biasa inspirasi, lagi diem juga bisa. Tapi kalau kita ilmuwan itu ya mencarinya itu dengan membaca gitu. Iqra itu bukan hanya sekedar membaca buku, tapi juga membaca fenomena yang ada gitu. Nah, kalau kita di sini kalian mau sedikit lebih membaca, misalnya kalau yang marketing buku Kotler aja, lihat tuh ya, itu ada satu, nanti bisa di-sharing lah ya di Google Drive, karena biasa buku Kotler itu suka tebal dan size-nya besar. Nanti di situ dilihat ini dari chapter 1 sampai akhir itu dia ngomong apa aja sih, masa sih nggak ada yang kepikiran sama kita menjadi tertarik gitu ya. Misalnya pas buka bahasan tentang service marketing, pemasaran jasa, di sini ada physical evidence, ada proses. Nah, pengen deh topiknya tentang service marketing ini gitu ya. Atau pas dilihat dan customer satisfaction,
atau apa namanya experiential marketing. Apapun itu kita bisa dapatkan antara lain dari membaca buku gitu ya. Ya harus maulah baca-baca ya. Mungkin mulai saat ini minggu depan tuh udah punya gitu topiknya. Begitu ya dari saya. Bu Linda, Bu Sari, teman-teman semua. Ada lagi nggak nih terakhir nih? Kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu mau bertanya lagi, Bu. Siapa? Kenapa? Leo, Bu. Ya. Ada aturan spesifik nggak, Bu, untuk topik atau topik yang akan kita ambil, Bu? Untuk listnya gitu, Bu. Ya, kalau ya, Bu, gimana, Bu? Kalau apa namanya sebetulnya untuk beberapa, kalau saya di marketing ya, misalnya untuk beberapa tema itu udah nggak boleh, seperti misalnya kualitas pelayanan, coret itu mah pasti. Kenapa? Karena itu udah tema yang lama, kecuali kalian mengambil kualitas pelayanan dengan dimensi terbaru yang benar-benar baru itu, seperti itu. Itu makanya skripsi anak marketing nggak pernah ada tentang kualitas pelayanan. Ada juga, tapi mungkin udah lama banget ya, karena udah nggak update lah gitu. Nah, sebetulnya bisa ditanyakan kepada dosen masing-masing. Kalau saya tidak bisa menjawab pada ranah topik keuangan, karena nanti akan berbeda. Dan saya nggak ngajar keuangan. Kata keuangan, misalnya saya bilang kalian nggak boleh ya ngambil tentang apa namanya ini rasio likuiditas gitu ya, atau apa yang kata saya nggak boleh, tapi ternyata dosen keuangannya bilang boleh gitu ya. Atau misalnya saya bilang di operasi jangan ngambil supply chain management ya, itu udah banyak, tapi ternyata dosen operasi bilang loh sekarang supply chain management itu ada yang baru kok metodenya apa segala macam. Itu mah mangga kembali kepada dosennya masing-masing. Makanya itu kalau misalnya di dosen pembimbingnya kalian sudah ada, itu bisa jadi tempat ngobrol juga, diskusi juga gitu. Tema-tema ini boleh atau tidak gitu ya, seperti itu. Mangga, silakan. Ada lagi? Cukup mungkin ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mangga. Bu Linda, Bu Sari? Ibu, cukup dari saya, Bu. Ya, kalau cukup kita ucapkan di sini alhamdulillahirobbilalamin. Semoga lancar ya ke depan. Kalian jangan belum apa-apa tuh udah, aduh, kayaknya nggak bisa. Nah itu tuh udah doa tuh kalau kayak gitu ya. Kalau kita mencap diri kita tuh nggak bisa, susah, ribet gitu ya. Itu tuh ya udah ke depannya juga jadi penghalang aja kayak gitu. Tapi kalau kita optimis, yakin bahwa insya Allah kita bisa, ya mudah-mudahan ya akan dimudahkan aja. Itu mah biasa begitu gitu. Itu udah sunatullahnya begitu gitu ya. Jadi biar kitanya juga punya motivasi lah ya. Bisa gitu. Toh ini udah dikurangin nih standarnya, biasanya 3 bab, ini hanya matriks, masa sih nggak bisa juga gitu ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi ya, itu mungkin yang belum mengisi daftar hadir ya. Enggak. Begitu ya Bu Linda, Bu Sari ya, teman-teman semua. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Arianis. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Enggak. Bisa jadi parodi sih, Jam. Bisa jadi parodi. Ayam ini terlalu apa ya? Persaingannya terlalu ketat, Jo. Terlalu common. Iya. Nek nggak ada yang beneran enak